Selanjutnya kita masuk ke bangsa kedua yang menguasai wilayah Mesopotamia, dan itu adalah bangsa Akkadia yang sebelumnya telah menaklukkan bangsa Sumeria di bawah kekuasaan Raja Sargon. Nah, ketika bangsa Akkadia menguasai wilayah Mesopotamia, mereka merubah letak ibu kota, di mana ibu kota yang awalnya berada di kota Ur itu dipindah menjadi di Akkadia. Nah, sebenarnya bangsa Akkadia ini disebut sebenarnya sehat semua? Sehat, Bu. Ini sudah hadir semuanya belum? Sepertinya kok belum ya? Mungkin ketua kelas bisa minta tolong bantuannya ngechat. Oke, halo selamat pagi semuanya. Mungkin kameranya bisa dihidupkan. Suara saya terdengar nggak? Sudah ya, berarti jaringannya aman. Sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran sejarah hari ini, marilah kita berdoa. Bu Ella dan teman-teman sekalian, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa bersama. Semoga Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kira-kira ada peristiwa besar apa nih yang terjadi di masa lalu pada bulan November? Hari Pahlawan, Bu. Hari Pahlawan. Itu peristiwanya terjadi di mana? Surabaya, Bu. Terjadi di Surabaya. Pada saat itu rakyat Surabaya berjuang untuk melawan serangan dari Belanda. Nah, apa sih kaitannya dengan kita? Sekarang kita juga masih perlu berjuang. Kalian kan para pelajar, calon generasi penerus bangsa Indonesia. Kalian juga harus bisa mengisi kemerdekaan. Kalian juga tetap harus berjuang. Berjuangnya seperti apa? Mungkin berbeda dengan perjuangan di masa lalu. Kalau sekarang kalian bisa berjuang dengan cara belajar dengan lebih giat. Lalu juga sekarang kita kan sedang menghadapi musuh yang tidak nampak, yaitu virus corona. Dari sini kalian bisa berjuang untuk membantu masyarakat Indonesia, untuk membantu Indonesia bagaimana supaya kita bisa lepas dari virus. Saya ingatkan dulu untuk mengisi presensi. Nanti semua link akan saya kirimkan ke grup kelas. Nah, hari ini kita akan masuk ke bangsa Akkadia. Tapi saya tanya dulu dong, ada yang bisa nyebutin nggak siapa yang menguasai Mesopotamia sebelum bangsa Akkadia? Sumeria dan Guti, Bu. Sumeria sebelumnya, Guti setelahnya. Sumeria sebelumnya, Guti setelahnya. Lalu ada di KD 3.11. Jadi kita akan tetap membahas peradaban awal. Nah, kalau kalian masih ingat materi sebelumnya, apa sih pelajaran penting yang diambil oleh bangsa Akkadia dari bangsa Sumeria? Pertahanan, Bu. Oke, itu dari Angelina ya. Yang mereka pelajari adalah sistem pertahanan. Jadi nanti mereka mulai membangun benteng-benteng pertahanan. Nah, hari ini kita akan belajar lebih lanjut tentang bangsa Akkadia. Jadi mempelajari sistem pemerintahannya, sosial budayanya, sampai nanti dengan kalian membuat tugas keterampilan. Nah, untuk tes evaluasi nanti kita laksanakan di akhir. Link Google Form-nya nanti sudah saya siapkan. Terus untuk penilaiannya ada nilai kedisiplinan dan juga nilai multikultural. Untuk brosur sejarahnya alhamdulillah sudah jadi semua dan bagus-bagus, cuma ngerjakan LKPD. Kalian juga udah lihat YouTube-nya. Terus hari ini kita akan membahas dari semua LKPD yang kalian kerjakan. Nanti kalau misalnya ada yang nggak paham silakan ditanyakan pada saat diskusi. Kita masuk ke bangsa Akkadia. Pertanyaan saya, apa sih pentingnya kita belajar Akkadia? Banyak yang bisa kita pelajari dari bangsa Akkadia. Semangat multikultural mereka. Jadi kan kalau bangsa Akkadia ini walaupun mereka melakukan penaklukan terhadap bangsa Sumeria, tapi penaklukannya penaklukan politik. Bahkan cenderung mereka menyatukan budaya. Dan sebenarnya ini cocok dengan Indonesia. Kan Indonesia ini budayanya beraneka ragam. Nanti kalau kalian udah masuk ke sekolah, satu kelas aja pasti budayanya beda-beda. Tapi mereka tidak menganggap suatu budaya lebih rendah daripada budaya yang lain. Justru mereka akulturasikan. Jadi mereka sangat toleransi dalam bidang budaya. Dan ternyata toleransi itu tidak menimbulkan perpecahan. Masuk ke bagian inti, pusat pemerintahan itu dipindah ke Akkadia. Nah, ini agak berbeda dengan Mesopotamia yang lama. Mesopotamia yang lama itu kan ada di daerah Sumeria, di daerah selatan ini ya. Kis, Nippur, Lagas, Ur, Uruk, Eridu. Ini kota-kota yang lama. Tapi pada masa pemerintahan Akkadia, pusat pemerintahan langsung dipindahkan ke Akkadia. Ada yang bisa ngejelasin ke saya nggak kira-kira latar belakang pemindahan pusat kerajaan ini alasannya apa ya? Dari segi keamanannya. Dari segi keamanannya, kenapa? Keamanannya kenapa? Bangsa Akkadia itu lebih kalau dari letak geografisnya juga lebih aman dibanding bangsa Ur, jadi dipindah gitu. Bu, coba Bu. Oke, Saya silakan. mencoba.
Karena kan mungkin karena akad ini kan benteng pertahanannya lebih kuat Bu. Kan kalau saya seperti kayak Mesopotamia seperti Sumeria kan ini kan benteng pertahanan nggak ada Bu, sehingga itu mudah ditaklukkan. Nah, akhirnya jika ibu kotanya ditaklukkan, maka otomatis negara bangsa akad ini pasti akan kalah Bu. Nah, akhirnya demi itu akhirnya mereka itu memindahkan ibu kotanya ke akad Bu. Mungkin agar lebih aman Bu, mungkin Bu. Oke, itu jawaban dari Jason. Dia melihat dari segi keamanan. Kalau di daerah selatan tadi itu dianggap tidak aman, mereka mudah diserang. Akhirnya pindah ke akad lalu membangun benteng pertahanan yang lebih kuat sehingga tidak mudah ditaklukkan. Itu dari segi keamanan. Mungkin ada yang ingin menambahkan dari sudut yang lain mungkin? Oke, Grace silakan. Karena dulu itu bangsa Akkadia itu hidupnya di Sumeria bagian selatan Bu, dan hidup berdampingan dengan Sumeria, dan dulu itu sangat toleransi, dan sehingga waktu itu runtuh akhirnya mungkin ibu kotanya dipindah ke bagian yang mereka dulu tinggal Bu. Oke, di sini kalau gitu Grace berusaha mengkaitkan dengan ini mereka ya, tradisi mereka kan mereka hidup berdampingan secara damai. Dan memang wilayah Akkadia itu tidak di bagiannya Sumeria, mereka memang agak ke utara sedikit begitu ya. Jadi mereka tidak berusaha menaklukkan, tapi mereka hidup berdampingan secara damai. Sumeria tetap di bagian selatan, si Akkadia tetap di daerahnya sendiri, yaitu di bagian tengah begitu ya. Lebih subur Bu. Lebih subur, itu jawaban dari Angelina. Coba kita amati petanya ya. Di sini kan ada, kalau Sumeria akhir, ini sungainya memang ada dua, tapi posisinya cenderung berjauhan. Sedangkan di Akkadia, itu daerahnya sungainya cenderung lebih dekat gitu loh. Kalau sungainya berdekatan, otomatis tanah subur di sekitarnya akan semakin berdekatan, dan itu memudahkan mereka untuk pengolahan lahan. Coba amati deh, di sini ada panah-panahnya lagi nih. Kira-kira apa nih alasannya? Ini mirip dengan Indonesia loh. Kenapa ibu kota Indonesia dipindah ke Kalimantan? Salah satu alasannya selain masalah keamanan, karena Kalimantan tidak ada gunung berapi, dan lain-lain. Berada di tengah-tengah Bu. Oke, itu jawaban dari Regina tadi ya. Jadi karena posisinya lebih strategis, karena berada di tengah. Kenapa ibu kota itu selalu diupayakan di tengah? Supaya bisa memantau semuanya gitu loh. Jadi lebih mudah dalam pengontrolannya, karena ibu kotanya di tengah. Jadi bisa memperhatikan semuanya dengan lebih baik. Dan itu posisinya ada di Akkadia. Makanya nanti kalau kita lihat ibu kota Irak itu kan ada di Baghdad. Nah, Baghdad itu posisinya tidak ada di selatan, tapi cenderung ada di tengah. Supaya dia lebih memudahkan dalam pengawasan, pengontrolan, supaya lebih adil. Menyimpulkan pembelajaran kita hari ini, silakan yang mau menyimpulkan. Ketika peradaban Mesopotamia dikuasai oleh bangsa Akkadia, terjadi suatu perubahan besar di mana mereka menyatukan atau berakulturasi, sehingga itu disebut dengan Ero Sumero-Akkadia. Setelah terjadinya itu, mereka itu menciptakan sistem pos pertama di dunia untuk memperlancar komunikasi di antara bangsa mereka itu. Setelah Raja Sargon, Raja Manistusu melakukan reformasi agraria, dan dampak dari reformasi agraria ini sebagai bentuk rasa syukur mereka membangun kuil Ishtar. Pada yang masa terakhir, Raja Syar-Kali-Syari, bangsa ini mengalami keruntuhan akibatkan oleh kondisi geografis di mana terjadi kemarau yang panjang, sehingga di bangsa tersebut mereka itu, para petani itu mengalami gagal panen, sehingga perdagangan mereka menurun, juga berakibat pada keamanan mereka. Benar ya, tentang kesimpulannya dari awal sampai akhir. Nah, sekarang kita waktunya merefleksikan nih. Kira-kira apa sih yang bisa kita ambil, nilai-nilai apa yang bisa kita pelajari dari bangsa Akkadia? Jadi kekuasaan di bangsa Akkadia, kalau nggak ada bangsa Akkadia, Mesopotamia bisa-bisa masih belum berkembang, baik pertahanannya maupun perdagangan juga, pertaniannya gitu. Jadi perubahan tuh nggak mesti buruk. Asli. Oke, jadi kalau menurut Angelina, kita bisa belajar dari bangsa Akkadia, yaitu bagaimana cara mereka melakukan perubahan ya. Mereka bisa belajar dari masa lalu untuk menjadi yang lebih baik. Kalau untuk refleksi pembelajaran sejarah, ada masukan nggak? Menurut saya sih zoom aja sih Bu. Berarti kita zoom semua kelas, terus kita review dari awal sampai akhir.
Tapi nggak tahu, itu pendapat saya. Kalau misalnya yang lain itu keberatan, ya nggak usah, nggak apa-apa. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke materi bangsa Guti, bangsa Amori, bangsa Asyur, Kaldea sampai dengan evaluasi. Hari ini kita akan mengerjakan Google Form, linknya sudah saya upload di grup kelas. Silakan kalian kerjakan. Terus nanti untuk siswa yang nilainya tinggi, saya akan masukkan ke dalam. Oke, itu saja pembelajaran kita hari ini. Mungkin bisa kita tutup dengan berdoa. Doa ini kami sampaikan kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih ya semuanya.